Halo guys, kembali lagi kita dalam serial cerita bergambar dari channel ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas kisah yang cukup mengharukan dari salah satu pahlawan nasional kita, yakni Bapak Wage Rudolf Supratman. Ya, beliau adalah pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Beliau juga adalah pencipta beberapa lagu lain, misalnya lagu Ibu Kita Kartini. Wage adalah anak ketujuh dari 9 bersaudara. Ayahnya adalah seorang tentara Belanda, Knil. Saat kecil, Wage sering mendapatkan tindak kekerasan dari ayahnya. Saat usianya berusia 9 tahun, ibunya yang sangat dicintainya meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Pada tahun 1914, Wage yang saat itu berusia 11 tahun dibawa merantau oleh kakaknya perempuan yang bernama Rukiem ke kota Makassar. Wage kemudian dipelihara dan dimasukkan sekolah Belanda. Disinilah Wage yang cerdas mempelajari bahasa Belanda dan mulai belajar musik dan buku-buku tentang musik. Wage mendapatkan bimbingan musik klasik dari kakak iparnya yang berkebangsaan Belanda, yakni Willem van Eldik. Hal ini salah satu pengaruh dari kakaknya Rukiem yang juga gemar sandiwara dan musik. Wage akhirnya bisa bermain biola dan mengubah lagu. Bakat musiknya membawa dirinya bisa untuk tampil di kafe tempat hiburan orang Belanda. Grup musiknya bernama Black and White. Namun dia diusir dan dilarang bermain karena dia pribumi dan ikut dalam pergerakan. Kemudian Wage pindah ke Bandung. Wage mulai bekerja sebagai wartawan di harian Kaum Muda dan Kaum Kita dan harian Sinpo. Disinilah dia mulai berpikiran terbuka tentang penderitaan bangsanya yang terjajah oleh bangsa lain. Wage mulai berkenalan dengan para tokoh pergerakan nasional dan lambat laun menjadi tokoh pergerakan nasional yang cukup disegani. Wage pernah menulis buku Perawan Desa yang berisi kritik dan rasa tidak senang terhadap Belanda. Buku itu kemudian disita dan dilarang oleh Belanda untuk beredar. Beliau pernah membaca majalah Timbul Jakarta yang menantang para ahli musik di Indonesia untuk menciptakan lagu kebangsaan. Karena beliau pernah belajar musik dan beliau juga seorang komponis lagu, akhirnya Wage merasa tertantang untuk mengubah lagu. Saat usianya menginjak 21 tahun, Wage berhasil mengubah lagu Indonesia Raya. Saat itu Wage berada di Bandung. Saat itu tahun 1924 atau 4 tahun sebelum peristiwa Sumpah Pemuda. Pada bulan Oktober 1928, di Jakarta berlangsung Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda yang kita kenal sekarang. Pada malam penutupan Kongres, Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya dengan biola secara instrumental di depan peserta umum. Ini adalah saran dari Sugondo Joyopuspito, pimpinan Kongres Pemuda, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari Belanda. Saat itulah lagu kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan untuk umum untuk pertama kalinya. Semua yang hadir terpukau mendengarnya. Dengan musik yang indah dan komposisi yang memberikan semangat,
Lagu itu menjadi perekat dan pemersatu rasa kebangsaan yang tinggi. Lagu itu akhirnya terkenal di kalangan pergerakan. Apabila partai politik nasionalis mengadakan kongres atau pertemuan, lagu tersebut selalu dinyanyikan. Akibat lagu tersebut, Wage selalu diburu oleh polisi Hindia Belanda. Wage yang hidup dalam perlarian sering berpindah-pindah tempat. Wage harus terus berlari menyelamatkan diri dari kejaran polisi Hindia Belanda. Fisik Wage yang lemah menyebabkan dia sering jatuh sakit. Walaupun demikian, Wage terus berjuang mempertahankan idealismenya. Terakhir sakit, beliau berada di Surabaya. Saat berada di Malang, awal Agustus 1938, Wage berhasil ditangkap Belanda ketika sedang menyiarkan lagu Matahari Terbit. Kemudian beliau dimasukkan ke penjara Kalisosok, Surabaya. Wage hanya terbaring sendirian di ranjang yang sempit. Penyakit paru-parunya semakin hebat menyerang dirinya. Tepat 7 tahun sebelum Indonesia merdeka, Wage meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1938 dalam usia yang sangat muda, 35 tahun. Hanya biola kesayangan dan beberapa naskah lagu yang setia menemani kepergian sang maestro ini. Wage tidak pernah merasakan kemerdekaan Indonesia. Wage tidak pernah merasakan kemerdekaan Indonesia. Wage mati dalam keadaan yang cukup menyedihkan. Atas perjuangannya, Wage Rudolf Supratman akhirnya diberikan gelar pahlawan nasional. Baik guys, sekian cerita bergambar untuk saat ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa.